Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia hari ini sedang dipenuhi oleh orang-orang yang mengalami krisis identitas karena mereka nggak menyadari siapa dirinya, dan kecenderungan setelah seorang tidak menyadari siapa dirinya, dia menjadi orang yang punya harga diri yang rendah. Dan kecenderungan dari orang-orang yang punya harga diri yang rendah biasanya jarang merasa hidupnya berarti. Dan ketika seorang merasa hidupnya tidak berarti, maka dia mudah sekali terbujuk, khususnya kepada hal-hal yang negatif, karena dia pikir toh hidup saya tidak berarti. Tidak sedikit orang yang akhirnya rela jadi pelaku bom bunuh diri misalnya. Tidak sedikit orang yang akhirnya rela menjadi pelacur misalnya. Tidak sedikit orang yang akhirnya menjual diri. Tidak sedikit orang yang akhirnya rela menjadi perampok. Tidak sedikit orang yang akhirnya belajar ilmu-ilmu perdukunan. Nah, semuanya ini adalah orang-orang yang merasa dirinya tak berharga. Dan dia mulai merasa mungkin kalau saya punya ilmu, mungkin kalau saya kebal, mungkin kalau saya tahan bacok, mungkin kalau saya bisa terbang begitu, nah itu saya akan punya kekuatan yang dihormati oleh orang. Nah itu sebabnya orang-orang seperti itu adalah orang yang mudah dipengaruhi, orang yang mudah dipermainkan. Tetapi ini yang saya percaya, orang-orang yang berada di dalam Kristus, kita mengerti siapa kita sebenarnya, anak-anak Allah yang dikasihi, di mana Allah punya rencana yang indah. Bisa saja kita menghadapi masalah, bisa saja kita menghadapi persoalan, tetapi Allah akan turut bekerja sama dalam segala sesuatu di tengah masalah dan persoalan itu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, mujizat dan kemenangan. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang siapa kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang jawabannya akan berbeda. Kalau orang tanya, kamu tuh siapa sebenarnya? Sebagian bilang, saya seorang insinyur. Sebagian berkata, saya seorang ayah punya anak 3. Sebagian berkata ketika ditanya, siapa kamu? Lalu dia berkata, saya orang dari Sumatera. Ketika seorang ditanya, siapa kamu? Lalu dia berkata, saya orang miskin. Orang lain tanya, siapa kamu? Sebagian berkata, saya orang Kristen. Ditanya lagi, siapa kamu? Ya, saya nggak punya apa-apa dalam hidup ini. Nah, ketika seorang ditanya siapa kamu, masing-masing punya persepsi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi di hadapan Kristus, Yesus bilang apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, aku menyebut kamu sahabat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di samping kita kawan sekerjanya Tuhan, di samping kita adalah anak-anaknya, kita juga diakui oleh Kristus sebagai sahabat yang intim, yang dekat, yang senantiasa bersama dengan Dia. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan program kita ini yaitu dari Kolose pasal yang pertama. Jadi ini surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ayat pertama jelas dituliskan dari mana surat ini berasal, dari Paulus. Siapa Paulus? Jelas, Rasul Kristus Yesus. Oleh apa? Oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Jadi Paulus jelas siapa dia. Dia jelaskan, aku Rasul Kristus Yesus. Kenapa aku menjadi Rasul? Jelas, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Dijelaskan juga kepada siapa? Kepada kamu saudara-saudara. Siapa kamu itu? Kepada saudara-saudara yang kudus, yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
menarik untuk kita membahas surat Kolose ini karena beberapa keterangan penting tentang surat Kolose saya mau terangkan bagi saudara. Yang pertama bahwa surat ini ditulis oleh Paulus. Jadi kita harus mengerti seperti judulnya, jelas dari Paulus. Ya kan, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose. Yang kedua, kita bisa melihat kapan ditulisnya ini. Ditulisnya kira-kira sekitar tahun 61. Jadi kalau Yesus diperkirakan mati dan bangkit pada tahun 30 begitu kurang lebih, maka 30 tahun kemudian. Jadi sebagian mereka yang memandang langsung tentang Kristus, sebagian mereka yang menyaksikan langsung tentang Kristus, ada yang masih hidup, tetapi sementara sebagian lagi mungkin sudah tidak ada, sehingga sebagian ada yang mengerti betul tentang Yesus karena memang dia alami, khususnya generasi-generasi tua, tetapi ada generasi-generasi muda yang sama sekali tidak mengenal tentang Yesus, hanya dengar ceritanya dari orang-orang tua mereka. Nah, sebetulnya Paulus tidak pernah ke daerah Kolose ini. Paulus tidak pernah mengunjungi daerah Kolose ini. Jemaat ini sebetulnya dibangun oleh seorang sahabat, kawan sekerja Paulus yang bernama Epafras. Epafras ini adalah orang asli dari daerah Kolose ini. Nah, buah pelayanan Paulus, Epafras dimenangkan sehingga Paulus merasa bahwa jemaat di Kolose ini begitu dekat dengan dia karena jemaat ini dibangun oleh anak rohaninya, orang yang dilahirkannya tapi kemudian menjadi kawan sekerja dari pelayanan Paulus. Nah, perlu kita tahu juga jemaat ini didirikan kurang lebih antara tahun 52 sampai tahun 53. Jadi 9 tahun kemudian, dan 9 tahun waktu yang cukup untuk di satu sisi jemaat ini menuju ke arah kedewasaan, tapi di sisi yang lain jemaat ini sedang alami proses yang luar biasa. Jemaat ini didirikan di tahun 52 sampai 53 dan beribadah di rumah seorang yang juga dekat dengan Paulus, yaitu Filemon. Nah, Paulus menulis surat ini ketika Paulus dalam penjara. Jadi Paulus justru sedang ada dalam penjara, tetapi ketika dia mendengar dari Epafras laporan-laporan pelayanan di Kolose, Paulus mulai menuliskan suratnya. Nah, Paulus menulis surat ini atas permohonan dari Epafras karena jemaat di Kolose sedang menghadapi masalah, dan masalah di jemaat di Kolose ini, mereka mulai terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu. Nah, surat ini menekankan tentang keistimewaan, keutamaan, serta kemuliaan Kristus. Jadi Paulus sedang mau menjelaskan kepada jemaat di Kolose ini bahwa sudah deh, segala sesuatunya itu palsu karena iblis pun dapat menyamar seperti malaikat terang. Tetapi Kristus itu begitu istimewa, begitu utama, dan begitu mulia. Karena itu Paulus memulai dengan memaparkan tentang siapa kita. Kita saja sudah begitu dahsyat, kita saja sudah begitu luar biasa, apalagi Kristusnya. Itu sebabnya Paulus mulai suratnya dengan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah. Lalu dijelaskan pada ayat yang kedua, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Nah, jadi Paulus menerangkan tentang siapa kita sebenarnya. Ada 3 hal yang penting di sini. Yang pertama, dia mau menjelaskan bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang dikuduskan. Jadi Paulus mau ingatkan kepada jemaat di Kolose, kamu bisa saja menghadapi pengaruh-pengaruh asing, kamu bisa saja menghadapi tekanan-tekanan dari banyak orang, tetapi jangan lupa kamu bukan orang biasa, kamu bukan orang kebanyakan, kamu adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang seringkali kita lupakan. Kita cuma ingat betapa beratnya masalah kita cuma memandang pada beratnya kekecewaan, tekanan yang sedang kita lalui. Tetapi sebagai hamba Allah, perlu saya tekankan sekali lagi, kita harus ingat siapa kita sebenarnya. Kita adalah orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita adalah orang yang sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Berarti kalaupun kita harus menghadapi tantangan, kalaupun kita harus menghadapi masalah, kalaupun kita harus melewati masa-masa yang sukar, kita tahu penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tidak pernah akan goyah dalam hidup kita. Jadi yang pertama yang harus kita mengerti, kita orang-orang yang sudah dikuduskan. Jangan kembali ke dosa, jangan terpengaruh pada kesenangan dunia. Pegang prinsip yang kuat dan kita akan berjalan dalam kemenangan. Jadi yang pertama, Paulus menekankan siapa kita, orang-orang yang dikuduskan. Yang kedua, siapa kita. Dikatakan selanjutnya di ayat yang kedua ini, dan kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Berarti yang kedua, kita orang-orang yang percaya
dalam Kristus. Jadi setelah kita dikuduskan, artinya Tuhan sudah menunjukkan kuasanya, anugerahnya, berkatnya. Otomatis sekarang kita percaya. Nah, Paulus mau ingatkan, percaya bukan hanya satu kali, lalu kemudian kembali lagi percaya, lalu kecewa lagi percaya, lalu nggak percaya lagi. Paulus mau tekankan, hidup kekristenan nggak bisa begitu. Sekali kamu percaya kepada Kristus, itu adalah sebuah komitmen, itu sebuah ikatan, bahwa sekali saya percaya, maka Kristus memeteraikan hidup kita, dan untuk selama-lamanya kita berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita percaya kepada Kristus, kenapa kita harus takut? Alkitab berkata roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Bisa saja segala sesuatunya bergejolak, bisa saja segala sesuatunya tidak pasti, bisa saja segala sesuatunya mengerikan, bisa saja segala sesuatunya menakutkan. Dan ketika kita lihat di sekitar kita segala sesuatunya menakutkan, berita-berita yang kita dengar semua menakutkan, kita tetap pandang ke atas dan berkata, Tuhan, aku hidup bukan karena melihat, tapi aku hidup karena percaya. Aku percaya kepada Kristus, dan aku tahu malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga aku. Aku tahu aku diberi kepastian. Aku tahu aku akan melihat mujizat dalam hidupku. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, siapa kita? Adalah orang-orang yang menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Dikatakan pada ayat yang kedua ini, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Berarti yang ketiga, kita orang-orang yang menerima kasih karunia, menerima anugerahnya, dan menerima damai sejahtera. Artinya bukan masalah kita yang tidak ada, tetapi di tengah masalah kita yang ada, karena kepercayaan kita kepada Kristus, karena penyertaan Kristus yang luar biasa, maka kita ingat ada kasih karunia yang akan dicurahkan bagi kita tepat pada waktunya, dan ada damai sejahtera. Jangan hidup dengan iri, jangan hidup dengan benci, jangan hidup dengan kedendaman, jangan hidup dengan emosi yang meledak-ledak. Itu semua hanya menambah beban dalam hidup saudara. Ayo mari terima kasih karunia, berjalan dalam damai sejahtera. Engkau akan lebih sabar menghadapi apapun. Engkau akan menjadi istri yang jauh lebih tenang. Engkau akan menjadi suami yang jauh lebih bisa menguasai diri. Engkau jadi orang percaya yang jauh lebih bijaksana. Dan lewat hidupmu banyak-banyak orang akan diberkati. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan mereka yang sedang kehilangan identitas dirinya sehingga akhirnya mereka menghalalkan segala cara. Hari ini kami mengerti, kami orang-orang yang dikuduskan, kami percaya kepada Kristus, kami menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Kristus sumber kemenangan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.